Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Restu Wibowo. Di video kali ini saya akan merespon video dari channel sebelah yang bernama Pil Pahit. Nah, jadi channel Pil Pahit ini mengupload debat antara seorang muslim dengan seorang non-muslim yang bernama Edis. Nah, seperti apa debat keduanya di dalam video tersebut? Untuk itu mari kita simak cuplikan videonya berikut ini. Ya bang, di dalam Quran itu ada nggak sih kata sunat? Halo? Jangan dibisukan bang. Perintah untuk bersunat gitu bang. Ada nggak? Setahu saya ada kayaknya bang. Ini setahu saya terus jawabnya nih. Ini kalau setahu saya terus gimana nih bang? Ini kalau anda bisa menemukan kata kitan, ya di dalam Quran, saya ngesot dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Cari kata kitan dalam Quran. Perintah untuk berkitan. Betul nih bang, ngesot sampai Iya, ngesot dari Sabang sampai Merauke bang, ngesot. Di Quran berapa, surat berapa, ayat berapa yang bunyinya berkitanlah kamu, mana? Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, diwajibkan atas kalian berkitan, gitu mana? Oh, jadi ternyata Bro Edis ini mempertanyakan perihal dalil sunat di dalam Al-Quran. Ada tidak dalil secara eksplisit tertulis di dalam Al-Quran mengenai perintah sunat kepada kaum muslimin? Kalau ada nih katanya, kalau ada, dia mau berjalan ngesot dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelum menjawab argumentasi dari si Bro Edis ini, saya mau katakan dulu nih, Bro. Baiknya jangan lakukan hal stupid itu, Bro. Ngapain ente jalan ngesot dari Sabang sampai Merauke? Karena hal tersebut tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat bagi kami kaum muslimin. Iman kami tidak berlandaskan atas janji-janji ente yang mau jalan ngesot dari Sabang sampai Merauke. Tidak, Bro. Jadi pahami itu dulu ya. Nah, perihal sunat ini memang sudah sering ditanyakan oleh non-muslim seperti ente ini. Untuk itu, dengarkan nih penjelasan gue nih. Sebenarnya apa itu sunat itu? Tujuan sunat itu sebenarnya untuk apa? Kalau dari medis ya. Kita semua tahu pasti dokter mengatakan sunat itu untuk kesehatan. Nah, kami melakukan sunat salah satunya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan al-kamin kami. Nah, yang menjadi dalil atau dasar kami bersunat terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nah, jadi surah Al-Maidah ayat 6 ini merupakan dasar atau yang menjadi rujukan kami melakukan sunat. Nah, di situ dikatakan kami disuruh membasuh bagian-bagian tubuh untuk dibersihkan sebelum sholat, sebelum kami menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalilnya ya. Nah, salah satu bagian tubuh yang harus kami bersihkan adalah alat kelamin atau kemaluan. Setelah kami, di situ dikatakan setelah kami buang air. Nah, untuk memaksimalkan cebok atau biasa disebut cebok ini, kami harus memotong ujung kemaluan tersebut agar kemaluan kami bersih secara sempurna. Dan itu tidak bisa dilakukan tanpa disunat. Ya, pahami nih ya bro ya. Inti kayaknya bebal ya. Nah, jadi kemaluan yang tidak disunat itu tidak akan mungkin bisa bersih maksimal. Karena bagian ujung kulit kelamin itu menutupin bagian dalam dari kemaluan itu sendiri. Nah, inti nggak sunat, jadi ente nggak tahu proses sunat itu bagaimana. Anda tidak tahu, ente tidak tahu. Jadi sebelum disunat itu, ujung kemaluan itu ditarik sampai ke dalam, sampai bagian dalam kemaluan itu terlihat sempurna. Nah, karena ente nggak sunat, ente nggak tahu di dalam kemaluan itu kotor, banyak kotoran itu yang berwarna putih. Dan itu harus dibersihkan, sterilkan oleh mantri yang menyunat tersebut oleh dokter. Nah, karena ente nggak tahu isi di dalam kemaluan yang tertutup ujung kulit
kelamin itu. Walaupun ente siram itu nggak akan bisa masuk, nggak akan membersihkan secara sempurna gitu loh. Dan itu harus disunat. Nah, dalilnya ada itu di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 6 bahwa kami disuruh membersihkan kemaluan kami setelah buang air kecil. Dan ternyata menurut kesehatan pun memang bagus menurut dokter, memang untuk membersihkan agar saat cebok atau mencuci kemaluan setelah buang air kecil itu sempurna bersihnya itu. Jadi harus pahami itu. Nah, kalau ente bilang, oh berarti Al-Quran tidak detil dong menjelaskan perihal sunat. Katanya Al-Quran itu menjelaskan secara terperinci. Justru itu di surah Al-Maidah itu dijelaskan secara terperinci bagaimana cara kami membersihkan anggota tubuh kami. Oke ya bro Edis, mudah-mudahan penjelasan ini bisa Anda pahami dan saya doakan agar Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai muslim hanya menjelaskan perihal menerima atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah tersebut kepada kalian. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kita kembali di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.